Ini Masya Allah, kalau saya katakan ini satu uswah, satu contoh yang ditulis di dalam kitab ini sebagai pelajaran di masa yang akan datang. Dan saya kira kisah ini abadi sepanjang masa. Kalaupun nanti di kemudian hari, pasti suatu saat kaum muslimin juga membaca riwayat ini, dan nama seorang Abu Muslim Al-Khawlani di telinga-telinga ahli ta'lim, di telinga-telinga ahli dzikir, di telinga-telinga ahli majelis taklim sangat kenal dengan dia. Dialah salah satu manusia yang tidak pernah duduk bersama manusia tatkala membicarakan dunia. Jika bisa Pak, nah duduk aja Pak. Waalaikumsalam. Iya kira. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya berharapannya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, rujukan kitabnya adalah kitab Uyunul Hikayat yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Kemarin pada pertemuan sebelumnya telah disinggung dari Alqamah bin Marsad, ada 8 tokoh tabi'in di mana mereka itu pemuka-pemuka ahli ibadah. Mereka adalah pemuka-pemuka orang yang zuhud, patut dijadikan teladan ataupun uswah. Bagaimana kemudian mereka itu mencampur antara keimanan, amal soleh, cinta, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 8 tokoh itu kemarin telah disinggung, 1 Amir bin Abdillah, kemarin sudah. Yang kedua Uwais Al-Qarni, yang ketiga Harun bin Hayam, kemudian Rabi bin Husaim, Abu Muslim Al-Khawlani, Aswad bin Yazid, Masruq bin Ajdah, kemudian Hasan ibnu Abi Hasan atau lebih dikenal dengan Hasan Basri. Berarti ada 8. Kemarin pada pertemuan sebelumnya telah menyinggung siapa Amir bin Abdillah dan juga Rabi bin Husain. Sekarang yaitu wakana Amma Abu Muslim Al-Khawlani. Sekarang yang ketiga, pembicaraan pada tokoh Abu Muslim Al-Khawlani.
Wa amma Abu Muslim Al-Hawlani, maka adapun Abu Muslim Al-Hawlani, fa innahu lam yakun yujallisu ahadun yatakallamu fi syai'in min amri dunya illa tahawwala. Sesungguhnya Abu Muslim Al-Hawlani tidaklah akan duduk dengan seseorang pun, dia tidak akan duduk bermajlis dengan siapapun dia kalau di dalamnya membicarakan masalah dunia. Masya Allah ya, dia tidak mau duduk bersama orang-orang yang membicarakan masalah dunia. Masya Allah ya, derek nek hidup di zamannya Abu Muslim Al-Hawlani, bakal bisa jago ngambil Abu Muslim Al-Hawlani. Derek ceritanya dunia kabeh. Ya. Ini Masya Allah. Fa innahu, lantas kemudian berikutnya, fadakhala data yaumin al-masjidah. Suatu kali dia masuk ke masjid. Suatu saat kemudian dia masuk ke masjid. Fanadhara ila nafarin qad istamiru farjan ayyakunu ala dzikrillah ta'ala. Suatu saat dia melihat masjid, kemudian masuk di dalamnya. Lalu kemudian di dalam masjid terdapat sekelompok manusia sedang berkumpul. Dia melihat di dalam masjid itu terdapat serombongan manusia berkumpul. Lantas kemudian dia duduk dengan harapan dia mendapatkan nasihat, mendapatkan pengingat diri supaya dia lebih ingat kepada Allah. Akhirnya kemudian dia duduk. Pada saat dia melihat serombongan yang duduk di sebuah masjid. Akan tetapi begitu ia duduk kemudian membaur dengan majelis itu, fa'idha ba'duhum yaqulu, di dalam majelis itu kemudian terdapat percakapan satu dengan yang lainnya. Di antara mereka ada yang berkata kepada yang lain, qaddima ghulami wa ashabaka wa kada. Sungguh aku memiliki budak, hari kemarin dia telah membawakan aku seperti ini, seperti itu. Kemana begitu dia melihat sekelompok kaum tersebut, ternyata di kelompok kaum tersebut ada yang sedang cerita. Itu bercerita terhadap permasalahan budaknya. Aku memiliki budak, dia datang membawakan aku seperti ini, seperti itu. Cara-cara kan cerita anak lah. Anakku ini balik kan Bandung, kan Jakarta, membawa seperti ini, seperti itu. Lantas kemudian Abu Muslim Al-Hawlani dia menundukkan kepala. Kemudian dia melihat sebelahnya lagi kemudian menjawab atau berkata satu dengan yang lainnya. Dia berkata, jahastu hullani, aku juga ya telah mempersiapkan pekerjaan untuk budakku, untuk anakku seperti ini, seperti itu. Pada saat itu Abu Hawlani mendapatkan majlis yang seperti itu. Lantas berikutnya, fanadhara ilaihim, kemudian dia Abu Muslim Al-Hawlani melihat mereka. Begitu melihat mereka kemudian dia berkata, faqala Abu Muslim Al-Hawlani, subhanallah, maha suci Allah. Kita tahu kalau ada ungkapan dalam bahasa Arab, kalimat subhanallah ini adalah kalimat pengingkaran. Kalimat melihat sesuatu kita ingin mengingkari, maka ucapannya adalah subhanallah. Anda melihat anak jatuh, maka ucapan yang tepat subhanallah. Itu masya Allah, balik sampean. Kalau suatu saat kemudian kita melihat sesuatu yang menakjubkan dan kita ingin hal itu ada pada diri kita, maka ucapan kita yang tepat adalah masya Allah. Makanya ucapan diawali ucapan subhanallah, karena dia mengingkari pembicaraan itu. Ya, karena dia mengingkari pembicaraan dunia di majelis-majelis yang seperti itu. Kemudian dia berkata subhanallah, kata dia seperti itu. Lantas kemudian dia berkata, atadruna ma misli, atadruna ma masali wa masalukum kama sali rajulun asabbahu matarun ghazirun wa abilun wa iltafat
fa idza huwa bimustamina madinaini faqala law dakhaltu hadzal baita hatta yadhhabu hadzal matar fa dakhala fa idza al baita lasaqfa lahu jalastu ilaikum wa inna ma arju an takunu ala dzikrin khairin wa idza antum ashabud dunya. Kemudian dia berkata kepada mereka semuanya, subhanallah, sesungguhnya permisalan aku dengan permisalan kalian seperti permisalan seorang laki-laki tatkala kemudian aku ditimpa hujan yang deras. Aku ditimpa hujan yang deras, hujan itu lebat, lantas kemudian aku melihat rumah, lantas kemudian aku masuk di dalam rumah itu dengan bertujuan supaya aku kemudian tidak tertimpa hujan yang deras, tubuhku tidak basah. Akan tapi begitu aku masuk di rumah itu, ternyata rumah itu tidak memiliki atap. Kata dia seperti itu. Maka kemudian aku duduk bersama kalian, maka perumpamanku itu seperti itu. Aku duduk bersama kalian berharap mendapatkan kebaikan, itu mendapatkan kebagusan, mendapatkan itu dzikir kepada Allah, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa kecuali aku mendapati kalian semuanya adalah orang-orang yang mencintai dunia. Kemudian dia pergi. Masya Allah ya, kalau ada orang yang seperti ini adalah orang-orang akhirat. Kalau kita katakan dia adalah orang-orang akhirat, artinya sekalipun dia pernah hidup di dalam permukaan dunia ini, kakinya menampakkan di kaki bumi, dia kemudian menampakkan telapak-telapaknya di permukaan bumi ini, akan tetapi ternyata dia adalah utusan-utusan dari surga yang hendak bercerita kepada anda dan kita semuanya, generasi di zaman akhir hidup seperti kita, di mana kita semuanya tenggelam di dalam dunia, lalu di dalamnya lantas kemudian kita berharap macam-macam terhadap kehidupan akhirat. Ini Masya Allah, kalau saya katakan ini satu uswah, satu contoh yang ditulis di dalam kitab ini sebagai pelajaran di masa yang akan datang, dan saya kira kisah ini abadi sepanjang masa. Kalaupun nanti di kemudian hari, pasti suatu saat kaum muslimin juga membaca riwayat ini, dan nama seorang Abu Muslim Al-Khawlani di telinga-telinga ahli ta'lim, di telinga-telinga ahli dzikir, di telinga-telinga ahli majelis taklim sangat kenal dengan dia. Dialah salah satu manusia yang tidak pernah duduk bersama manusia tatkala membicarakan dunia. Masya Allah ya. Ini menunjukkan masalah kita semuanya bicara dunia semuanya. Bangun tidur sudah terbentuk oleh masalah dunia. Kita keluar berjalan, kemudian dihadang pula oleh perkara-perkara dunia. Tatkala kita istirahat, lelah, kemudian ingin menutup mata, juga karena lelahnya permasalahan dunia. Dan kita kadang-kadang sampai bermimpi, mimpi saja sampai mimpi dunia. Kita adalah hamba-hamba dunia yang menghendaki kehidupan akhirat. Kalau di kitab yang lain, perkataan dari Malik bin Dinar, ada seorang tokoh namanya Malik bin Dinar. Dia berkata, yaitu Malik bin Dinar berkata, "Lau kanatid dunya min dhahabin yafna." Kalau seandainya dunia itu emas yang akan sirna dan fana, kalau seandainya dunia itu diibaratkan emas tapi akan sirna dan akan fana, wal akhirah, dan kemudian akhirat itu adalah tembikar yang itu adalah akan kekal, karena al-wajibu ayu asira, maka sungguh wajib bagi kaum muslimin, wajib bagi hamba Allah, wajib bagi manusia untuk mementingkan tembikar akhirat yang diumpamakan dengan tembikar yang akan kekal. Padahal dunia itu adalah tembikar yang fana, tetapi akhiratlah emas sebenarnya. Lantas bagaimana mungkin hati manusia tidak terpikirkan terhadap kehidupan akhirat, sementara kemudian mereka tenggelam di dalam kehidupan dunia? Ini perkataan Malik bin Dinar. Kalau antum melihat manusia
dia tenggelam di lautan, kemudian meminta tolong kepada Anda mungkin mudah untuk menolongnya. Sama kawan-kawan, teman, ambil perahu, kemudian dihampiri, kemudian diulurkan tangan kita untuk menolongnya. Dia mungkin kemudian segera mengulurkan tangan hingga dia selamat sampai ke pinggir pantai. Tapi coba kita lihat, orang yang terlanjur tenggelam di dalam kehidupan dunia, dia tenggelam, hanyut pula di dalamnya. Bagaimana kemudian kita hendak menolongnya? Nasihat susah masuk di dalam hatinya. Kalaupun ada, masuk di telinga kanannya, tetapi kemudian pemikirannya tetap dunia. Kalaupun dia mendirikan sholat, tetap saja aplikasi tujuan dan banyak keluhan karena harapan-harapan dunia. Bukankah hari ini kita hidup di zaman yang seakan-akan akhirat itu seakan-akan sirna, sehingga nuansa kehidupan akhirat semuanya diwarnai oleh kehidupan dunia, sehingga muncul itu ajaran-ajaran yang seakan-akan itu adalah ajaran akhirat tapi menjadi dunia. Contohnya adalah mulane sampai sekep sholat duha, men sampai rezekine akeh. Sampai puasa Senin Kemis apa Kang? Iya, puasa Senin Kemis, men anak kudus. Coba bayangkan orang-orang yang seperti ini jika bertemu dengan Abu Muslim Al-Hawlani, apa yang dikatakan? Abu Muslim kayak apa? Wah, buang model apa manik, gitu ya. Dan kita, kalau seandainya hari ini malam ini Abu Muslim hadir di sini, dia tidak mungkin akan mau masuk. Tidak mau masuk, untuk lemok-tok. Oh, model kayak gue, ajek. Ini kan ya. Ini hanya satu pelajaran bagi kita semuanya. Artinya seperti ini. Tujuan kita pilih ditulis, tersimpan kisah-kisah yang mengandung hikmah. Tujuannya dia itu mengambil satu hikmah yang besar dalam kehidupan orang-orang soleh, sehingga kita bisa bercermin. Kalaupun kita tidak sama persis seperti mereka, dan tidak akan sama persis, paling tidak kita mengikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh mereka. Biarkan kita cinta terhadap dunia, tapi tidak tenggelam sampai hanyut kemudian binasa di dalamnya. Karena kita mengetahui ternyata ada orang-orang akhirat di zaman dulu, sebagaimana Abu Muslim Al-Hawlani. Nah, kemudian berikutnya